kondisi utuhnya tuh seperti ini Pak, mengakibatkan getaran di bodi. Cara kerjanya seperti apa sih Mas? Nanti kalau misalnya udah parah, udah bocor tapi nggak dilakukan perbaikan, dia akan semakin mengikis rumahnya Pak. Saat belok mentok, ada suara klak 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 klak, asnya bengkok. Wah, kok bisa Mas? As bengkok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia. Selamat siang menjelang sore. Masih dari bengkel AHA Motor Yogyakarta, melayani servis kendaraan dari ringan sampai yang berat, mesin, overhaul, atau juga transmisi manual dan matic. Kita siap bantu. Datang segera ke bengkel AHA Motor, atau juga masalah-masalah mobil-mobil yang sliding door. Sliding door ya Mas ya? Yang otomatis ya? Nah, ini diperbaiki oleh Pak Yanto. Baik, Sobat Apedia, kita akan membahas lagi konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua, pemilik kendaraan dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat Apedia. Iya, Mas Aji. Iya Pak. Kemarin kita ngebahas video tentang mounting ya? Iya benar. Nah, kalau mounting tuh kemarin ternyata ada ciri-cirinya, ada gejala dan tanda-tandanya ya? Benar ya. Dan mungkin sudah ada yang mengecek kendaraannya. Ya. Nah, sekarang lanjutannya lagi Mas Aji nih. Apalagi permasalahan yang muncul juga berhubungan dengan getaran. Aduh. Tapi di mana itu Pak? Ya juga getar ini Pak. Gemetar. Gemetar itu iya, namanya, beda bukan ya, getar ya. Ya belum makan. Ya. Nah, kalau Mas Aji, kalau ini Iya, getarnya itu ya pada saat akselerasi. Kalau kemarin kan dia bunyi, detek gitu ya, dup, gitu, jeduk, ya, gitu ya pada saat akselerasi. Kalau ini saat akselerasi dia getar. Ya. Nah, ini disebabkan apa Mas? Dan seperti apa biasanya ciri-ciri umum yang terjadi pada saat kendaraan bergetar? Oh, gini Pak. Ya. Jadi tuh kendaraan saat akselerasi kan getar. Ya. Misal keluarnya seperti itu ya Pak ya. Ya. Sebenarnya dari kasus itu tuh ada ini sih Pak, ada beberapa ini apa ya, problem ya Pak ya. Problem ya. Problem. Jadi akselerasi getar itu kadang juga ini Pak, akselerasi di kecepatan 90 misal. Kecepatan 90 sampai seterusnya dia getar. Oh, itu beda-beda ya? Tidak. Oke, baik. Jadi akselerasinya dia terus ya Pak ya. Oke, terus panjang. Ya. Di atas 90. Ya, misal seperti itu. Iya. Ya, bisa jadi dari kondisi pelek roda ataupun dari kondisi ininya yang balancingnya Pak. Oh, itu balancing roda berarti ya? Iya, benar. Kalau itu biasanya akan terus-menerus Mas Jan. Pokoknya di atas kecepatan tertentu dia terus akan menerus. Benar. Jadi misal kecepatan 80 nih. 80 terus ke atas, terus dia nanti ini dia akan terus getar. Tapi kadang juga ada yang modelnya cuma kecepatan tertentu aja. Kalau kecepatan itu misal dari 80 ke 100 dia getar, tapi setelah itu dia nggak getar bodinya. Nah, itu bisa juga dari itunya, dari apa, si balancing rodanya. Oh, gitu. Ada yang berkelanjutan, ada yang tidak. Ada yang tidak, benar. Oh, tapi gejalanya berbeda ya? Berbeda. Tapi sumbernya sama. Sumbernya bisa jadi. Iya, sumbernya sama. Kalau yang bisa balancing. Terus ada juga yang ini Pak, yang saat kita akselerasi aja. Jadi akselerasi spontan, tidak terus-menerus. Jadi hanya di awal saja berarti? Iya. Ya, kalau saat di awal di akselerasi itu bisa juga dari drive shaft-nya ya Pak. Nah, yang mau kita bahas adalah yang bagian drive shaft ya Pak ya. Drive shaft ya? Iya. Itu bukan balancing ya? Bukan, bagian roda. Ya, maksudnya bukan, yang kita bahas bukan bagian roda. Kita tapi bahas yang drive shaft aja. Iya. Ya, soalnya yang baru ada bahannya drive shaft. Ya. Kalau yang roda mungkin lain waktu ya. Ya, lain narasumber juga. Iya. Mas Haji udah gemetar ya. Iya. Kita ini bahas Pak, yang bergetar dulu nih. Iya, ini ada drive shaft ya Pak ya. Iya. Nah, ini salah satu fungsi drive shaft ini adalah menyalurkan gaya atau putaran dari transmisi menuju roda ya Pak ya. Oke. Nah, di drive shaft sendiri ini Pak, ada beberapa komponen. Ya. Nah, komponennya yang di sini nih, yang drive shaft bagian dalam ataupun kopel bagian dalam ya Pak ya. Yang jadi yang area sini nih, ini masuk nanti ke transmisinya, hubungannya nanti sama gardan yang area sini. Untuk area yang sebelah kiri dari saya ya, ini
area luar ini untuk ke bagian roda. Oke, ini untuk bagian apa namanya? Transmisi. Nah, ini bagian roda. Roda. Oh, ya. siap. Nah, di sini ada kopelnya ya, Pak ya. Ini kopelnya. Masing-masing kopel nanti ada ditutup ataupun dilindungi oleh boot karet. Boot karet ya. Boot drive shaft istilahnya lah, karet drive shaft. Nah, yang sebelah kiri juga, yang ini ya, bagian luar juga. Dia ada karetnya. Yeah. Cuma yang bagian sebelah kiri, di sebelah sini ini lebih keras karetnya. Jadi dibanding yang bagian dalam. Ya. Iya benar suatu beda. Ini keras nih. Fungsinya pasti lain-lain juga. Jadi ketika akselerasi itu tadi timbul getaran, ini penyebabnya salah satunya ini adalah dari drive shaft. Nah, biasanya masalah yang terjadi di drive shaft ini Pak. Jadi si bootnya ini yang karet, ya ini bocor ya Pak ya, bocor di dalam boot shaftnya ini itu ada ya apa istilahnya kayak kayak grease lah, grease, vaselin ataupun fat itulah istilah bengkelnya seperti itu ya, atau gemuk. Yang fungsi gemuk itu sendiri itu fungsinya untuk melumasi bagian di dalam ini kopelnya. Jadi di dalam kopelnya itu ada ini Pak, ada seperti seperti nanti saya ambilkan dulu ya Pak ya. Oke, baik. Nah ini Pak, udah kita bongkar ini Pak. Ya, tiba-tiba ada nih. Iya nih. diadakan ini khusus buat penonton media nih Pak. Jadi ini ya Pak ya. Jadi kalau kondisi utuhnya tuh seperti ini Pak. Nah, kondisi udah terbongkarnya seperti ini Pak. Jadi di dalam ini, yang bagian sini ya Pak ya, bagian inner, bagian dalam, ini kondisinya di dalamnya ini ada ini Pak. Nah, dia semacam bearing ya Pak ya. Ya, bearing yang mengisi di dalam kopelnya. Cara kerjanya seperti apa sih Mas? Dan menyebabkan getar itu yang mana sebenarnya? Cara kerjanya sama dia. Jadi kan ini si piring ini masuk ke dalam as, dia ikut sama as yang bagian luar. Ya, berarti ya? Iya. Nyambung. Jadi ikut as bagian luar dan ini masuk. Nah ini kan dari besi ya Pak ya. Jadi yang menyebabkan aus ini terjadi gesekannya di sini. Gesekannya di sini. Paham. Nah di sini. Dia kan fleksibel Pak. Iya, berarti jadi putar nanti semua ya berarti ya? Putar semua. Jadi nanti dia muter seperti ini. Kenapa dibuat seperti ini? Karena ini Pak. Jadi kan kendaraan dia melewati berbagai medan. Berbagai medan, otomatis jalannya nggak selamanya mulus ya Pak ya. Jadi nanti dia bisa mengayun Pak. Jadi mengayun seperti ini. Mengayun. Kenapa dibuat seperti ini? Karena ya itu untuk ayunannya itu dia nggak kaku. Jadi bukan satu as panjang gitu ya? Iya benar. Makanya ada karet, yaitu untuk menutup si bagian ini dalamnya ini. Nah ini kalau kondisinya semakin lama semakin digunakan, apalagi terlebih cairan atau grease atau gemuknya di dalam udah bocor, di lama kelamaan bagian ini ya Pak, bagian ini. Contohnya kita buka yang ini ya? Iya nih, contoh yang ini nih. Bagian dalam sini dia kan bersinggungan nih kayak gini Pak. Kita nyalakan lampu Sobat Tokopedia. Ini bagian yang bersinggungan ini dia akan aus Pak. Nah ini kan masih ada grease-nya ya Pak ya. Nanti kalau misalnya udah parah, udah bocor tapi nggak dilakukan perbaikan, dia akan semakin mengikis rumahnya Pak. Jadi ini semakin lebar. Nah, yang membuat getar itu ini, yang membuat getar ini. Jadi ada ada celah. Celah yang di luar toleransi yang mengakibatkan ini goyang Pak. Tapi kalau dalam aslinya itu celahnya tetap ada, free-nya ada. Tetap ada ya, paling seperti ini, cuma agak lebih seret. Jadi nanti celahnya akan semakin lebar. Jadi saat dia ada putaran yang sifatnya akselerasi atau mendadak. Nah dari celah itu nanti dia gesek Pak, ini ya, goyang, kocak, ininya kocak ya, ininya kocak, getar berarti. Iya kocak. Nanti kocaknya itu bisa mengakibatkan getaran di bodi gitu.
merambat ke bodi. Itu. Jadi yang bergetar itu sebenarnya karena ada celah ini ya? Ada celah ini. Oke, itu Ada celah ini nih. Karena ada celah itulah dia getar gara-gara pernah bocor nih. Bisa juga karena pernah bocor ataupun ini Pak. Jadi ini kan sifatnya seperti oli ya Pak ya. Ada masa pakainya. Walaupun dia nggak bocor, dia kan menurun kualitasnya. Oh begitu. Iya, biasanya dia menurun. Dia kan harus tahan panas, terus tahan apa ya? Iya tahan panas terutama sih. Terus sifat pelumasannya harus tetap ada. Gitu. Karena kalau kondisinya kualitasnya udah menurun, pasti yang timbul nanti dia akan mengikis komponen. Gitu. Tidak selamanya itu masalah kebocoran. Tidak selamanya. Jadi usia juga. Usia juga. Oh, usia pakai berarti ya. Jadi, terus ini Pak, penyebabnya ini kan yang pertama ya ini. Ini yang timbul dari karena si kopelnya itu aus. Bagian dalam. Jadi kalau misalnya ini penggantiannya bisa kopelnya dan ini cross jointnya. Bisa terpisah berarti diganti, nggak hanya panjang. Maksudnya set ininya. Satu set, ya. Tidak harus ini. Oke. Tapi tergantung ini sih Pak ya. Tidak semua merek ada yang jual. Menyediakan. Iya, ada yang jual terpisah. Gitu. Baik. Nah ini Sobat Pedia berarti ini ada dua part ya yang berbeda yang dijual ya. Ini satu ke sini ya. Bagian luar sampai mana Mas biasanya yang dijual? Ini kopelnya ini. Kalau aset masih tetap biasanya tetap pakai yang lama. Kecuali dia udah bengkok. Itu bisa. Yang bagian sini, ini bagian dalam ini contohnya. Kalau yang bagian luar ada lagi di sana nanti satu aja ya. Tapi nanti ini apa? Beda itu. Kalau yang bagian luar itu cenderung bunyi klak gitu Pak. Kalau kerusakannya. Jadi bagian ini efeknya beda dengan ini? Beda. Iya. Kalau ini tadi akselerasi. Getar. Iya, benar. Kalau ini saat belok. Saat belok mentok. Ada suara klak. Terbalik umumnya. Iya, mentok, ya. Mentok. Jalan. Iya. Tek gitu. Ada bunyi tek. Iya, itu. Wah. Biasanya sumbernya dari sini. Udah kering. Nah, terus masih yang bahas gitar ya Pak ya? Iya. Nah itu ada juga yang ini Pak. Di sini kan ada ini Pak. Apa nih Mas? Ini seperti balancer Pak. Balancer? Iya. Penyeimbang? Dia penyeimbang. Kayak misal kalau di roda, di pelek itu kan ada ininya Pak ya. Timahnya. Oh ya di roda ya? Iya. Balancing ya? Balancing. Ya sama. Ini fungsinya sama seperti ini apa? Timah di roda. Jadi buat balance ininya. Asnya. Ya. Jadi ini kalau misal posisinya nggak center ataupun nggak sesuai sama sebelumnya, dia bisa juga timbul getar. Nah, kalau ini dibuka, ini harus dibuka? Enggak kan? Enggak sih. Enggak harus dibuka, tapi dia bisa geser Pak. Oh bisa geser? Dia bisa geser sebenarnya. Sebabnya? Ya karena ini kan dia modelnya pengunci Pak. Oh ada penguncinya ya? Penguncinya hampir sama pengunci drive shaft. Kayak sama kayak gini ya? Iya. Kadang juga dia bisa geser. Nah, ketika dia geser tidak pas pada posisi semula, dia bisa mengakibatkan ini getar di mobil. Rasanya sama. Kalau nanti tergeser Pak ya? Terus di mana kita bisa membalansinya lagi? Biasanya kan ini Pak. Ini kan posisi awal itu biasanya membekas. Ada bekasnya. Oke, paham. Ada bekasnya. Jadi ketika dia gesernya kemana, nanti kita kembalikan aja ke bekas awal. Gitu. Kalau di mobil yang penggerak belakang, itu apa namanya Mas? Yang panjang itu? Propeller. Itu juga ada balancernya ya? Iya ada. Ada kayak besi ada besi yang ditempel. Ditempel ya. Benar. Jadi sama fungsinya. Sama. Oke, biar getarannya seimbang. Ini sama seperti itu. Baik. Nah, apakah setiap mobil punya balancer seperti ini, Mas? Atau hanya yang besar atau yang kecil? Harusnya ada. Harusnya ada. Oke. Dan ini hanya di kiri kanan atau hanya di bagian tertentu saja? Ada juga yang tipenya yang sebelah ada, cuma sebelah. Ataupun ada juga yang satu kanan kiri juga ada. Kanan kiri ada. Iya. Oh, baik. Kalau nggak salah seperti itu, Pak. Oh, kalau yang yang di Nissan kayak Serena C24 atau apa namanya? Australia itu bagaimana, Mas? Ada dua, kanan kiri kanan ada. Kanan kiri ya. Baik. Nah, tadi udah kita dapatkan gejalanya itu berbeda ternyata Sobat Pedia. Yang di sini dia getar, sedangkan yang di sini dia
Bunyi. saat mentok belok kiri. belok kiri atau belok kanan. Iya, belok full. Tek 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 gitu ya. Iya. Oke. Terus yang ketiga ini Pak, ada juga ininya asnya bengkok. Wah, kok bisa Mas? As bengkok? Iya, as bengkok. Jadi as bengkok itu sebenarnya bisa saja terjadi. Iya. Ini jarang-jarang sih, tapi Iya. kalau misal kita untuk cara ngetesnya kan kita harus running di atas ya Pak ya. Hah? Dengan kita mengangkat kendaraan baru kita running, nanti dia kelihatan nggak center Pak. Jadi kan kalau batang ini kalau putar seperti ini harusnya kan dia ini ya Pak ya, sejajar ya Pak ya. Iya, iya, iya. Dia muter seperti ini nih, dia kan harusnya rata lah, balance lah. Iya. Kalau itu enggak Pak, Kelihatan naik turun. kalau kelihatan naik turun kayak ada yang bengkok. Ya, untuk lebih pastinya memang harus dibawa ke kayak ke tukang bubut. Oh, untuk Jadi, ngecek, iya diputar. ngecek putarannya center apa enggak. Oke. Itu disebabkan apa Mas? Kalau masalah seperti itu bisa ini Pak, apa? Dari ini balik lagi ke materi sebelumnya ya Pak, yang mounting Pak. Engine mounting Engine mounting. sampai ke sini. Iya bisa. Lah ini besi padat nih. Ya. Besi ini kan besi padat. Iya. Benar. Jadi gini Pak. Ini kan mounting kalau kondisinya dia udah jebol, dia Iya. otomatis kan si mesin dan transmisi ini Pak Turun. Ya, Mas kemarin bahas tuh, turun. Turun. Ya, transmisi atau mesin. Iya. Oke. Nah, ketika turun ini dia si ini bisa menahan beban. Otomatis kan dari sisi transmisi kan? Ya, ini transmisi. Iya, transmisi sini ya. Iya. Dia ini Pak lebih cenderung turun. Turun. Nah, ketika turun dia seolah-olah seperti menahan Melengkung. beban. Iya. Akibatnya. Iya, itu. Oke. Bisa melengkung. Nah, itu apa Mas? Itu getar juga? Ini Iya, rasanya nanti getar. saat akselerasi getar gitu. Sama. Nah, kalau untuk ketersediaan spare part Mas, Ya. di Nissan sendiri lah, itu tersedia nggak kiri kanannya ini, yang dalam dan yang luar untuk mobil-mobil tertentu? Ya, kalau di Nissan sendiri ada sih Pak. Ada yang satu set seperti ini Pak. Ada juga yang terpisah. Itu yang baru ya? Ya, Itu yang baru? Yang baru. Tapi untuk harga relatif mahal ya Pak ya. Mahal ya, yang kalau yang asli ya? Iya. Tapi untuk di aftermarket sudah ada. Sudah mulai? Ya, sudah ada yang menjual. Baik yang ini kopelnya ataupun sama satu set sama joinnya, cross joinnya. Gitu. Baik. Mas, kalau kita membeli spare part yang aftermarket, yang bukan asli gitu, Iya. itu ada efek nggak sih pemakaian? Pokoknya jadi kurang nyaman kah atau biasa saja? Atau Biasa aja sih Pak. Biasa aja? Biasa aja. Ya untuk secara kualitas ya mungkin tetap lebih bagus yang Yang asli. original ya. Oke, Mungkin ya. secara kawetan kualitas tetap yang original. Tapi selama pemakaiannya aftermarket ini Pak, asal dimensinya sama, Oke. terus jumlah giginya ini sama. Ini sih Pak, tidak ada perbedaan yang terlalu ini. Tidak Paling perbedaan. masa waktu pemakaian ya? Iya, mungkin itu aja. Ya, itu Pak. Baik. Nah, berarti kita pilih mana Mas? Yang ori bekas copotan atau kita beli yang KW baru? Kalau iya. sendiri? Kalau dari saya sendiri sih lebih rekomen ini ya Pak ya. Kalau yang copotan kan dia otomatis udah pernah pakai Dan kita nggak tahu riwayatnya. tidak tahu riwayatnya. Iya. Kayak gambling lah istilahnya Pak. Iya. 50-50 bisa dia bagus bisa enggak. Ya kan apalagi setelah pemakaian kan otomatis si bagian ini kan udah mengalami perubahan dimensi ya Pak ya. Pasti itu ya Mas ya? Iya, masih dimensi. Ya walaupun misal dipakai tetap tidak muncul keluhan, tapi kan tetap ada gap lah. Iya. Nah, iya, sementara untuk yang baru, yang aftermarket iya. baru, ya itu pasti kan masih ini ya rapat, istilahnya itu masih rapat. Jadi lebih awet ke depannya itu Pak. Baik, cuma kita di sini tidak ngomongin merek ya. Iya nggak seperti merek. Ya balik lagi ke ini sih maksudnya keinginan customer kita kan menawarkan terus berdasarkan pengalaman penggunaan itu aja Pak. Tapi di bengkel itu pasti punya spare part yang memang sudah layak untuk dijadikan pengganti ya. Iya, bukan dicoba yang ini gitu. Iya, tapi sudah ada ya. Iya, yang kita tawarkan yang sudah kita coba. Iya. Terus udah teruji juga Pak. Oke. Iya, Tuh Sobat TPedia,
Jadi itu enaknya kalau kita itu tidak bawa spare part sendiri. Ya, Terkadang di bengkel itu sebenarnya mereka sudah menentukan ini yang enak dipakai panjang gitu ya, usianya benar. ya. Iya. Nah, yang tidak bagus biasanya tidak dipakai ya. Iya. Yang terlalu cepat atau Iya, makin benar. kerusakan gitu ya. Iya. Oke. Karena di bengkel kan sudah pernah mengalami seperti itu, Pak. Iya. Oh, pernah. Ini dari produk A, B, C, D, gitu kan. Oh. Udah pernah coba kan. Misal Oke. Dari produk itu kan kita ambil yang Terbaik. terbaik. Iya. Itu. Jangan sampai customer yang membawa spare part sendiri itu sebenarnya spare part yang salah gitu ya. Iya, Pernah kita coba kayak gitu. Karena ya, ya ada resikonya. Ada risikonya ya. Iya. Baik Sobat Topedia, silakan berkunjung langsung ke AHA Motor. Pagi silakan datang atau lewat telepon juga bisa ya. Bisa, untuk apa? Booking reservasi, service ya? Iya, reservasi booking. Reservasi. Itu kalau apa ya? Kalau enggak reservasi bisa kita tetap layani. Nanti tergantung antrian yang Antrian ada. di Iya, benar, bengkel Pak. ya? Iya. Oke. Itu, Pak. Tapi usahakan datangnya pagi. Misalnya tanya Pak. Tinggalkan ya besok sore, nanti sore diambil kalau memang bisa dikerjakan Iya, Pak. selesai ya. Iya, ini kayak ini pemilik yang ini datangnya pagi. Yang Serena. Jam berapa tadi, Pak? Iya. Ini mobil Pak Topik di belakang. Ini mobilnya Pak Topik nih. Baik, terima kasih Mas Haji. Sama-sama Pak Topik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada tambahan ataupun kita bisa sharing-sharing, bisa tambahkan di kolom komentar. Nanti dari tim kita akan coba berdiskusi untuk mencari solusi. Baik, terima kasih. Sama-sama Pak Topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.